Tidak ada satupun firman yang disampaikan oleh Tuhan tidak dia genapi bagi saudara dan saya. Karena firman itu punya kuasa. Bagaimana caranya Ibu Pendeta kita bisa tahu bahwa firman itu ada kuasa? Tinggal kita perkatakan. Dan Alkitab katakan yang sudah kita baca pada hari ini, firman itu dekat di mulut dan dia juga ada di hati. Ketika kita mengucapkan firman itu adalah firman yang berkuasa. Yang sanggup menyembuhkan kita, yang sanggup memberkati kita, yang sanggup menyelamatkan kita, yang sanggup membawa saudara dan saya masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Makanya penting sekali hati kita ini untuk diisi dengan firman. Karena tanpa firman Allah, saudara dan saya pasti imannya kerdil. Datang tantangan kita pasti tidak kuat. Karena hati kita ini tidak pernah diisi dengan firman. Tapi kalau hati kita ini terus menerus diisi, disiram dengan firman, maka iman kita akan bertumbuh semakin kuat di dalam Tuhan. Tantangan boleh datang, tapi iman kita tetap kuat di dalam Tuhan. Karena firmanlah yang memberikan kekuatan bagi saudara dan saya. Ingat baik-baik saudaralah. Tuhan katakan begini, barang siapa percaya kepada Yesus. Siapakah Yesus itu? Yesus adalah firman. Alkitab katakan di dalam Yohanes, pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Berarti Yesus adalah firman. Barang siapa percaya kepada Yesus, barang siapa percaya kepada firman, dia tidak akan pernah dipermalukan. Satu ketika saudara, saya masih di Manado, saya gabung dengan salah satu yayasan, namanya Yayasan Kabari Ministry. Saya diutus oleh yayasan ikut School of Prayer di Jakarta. Pembicaranya Susut Heting, penginjil dari luar negeri. Tiba-tiba waktu kami ikut School of Prayer, ketemulah saya di Istora Senayan dengan satu hamba Tuhan namanya Pendeta Christine Jansen Kainama. Dia orang Ambon. Dia bilang begini sama saya, kami ada 3 orang ya. Lendra, setelah selesai seminar ini, jangan dulu pulang ke Manado. Kita ke Bali dulu. Saya bilang, waduh, saya ini Bu tidak punya uang tiket ke Bali. Yang disediakan oleh yayasan cuma tiket PP Jakarta Manado. Tapi kalau untuk ke Bali kami tidak punya uang tiket. Terus Ibu Christine bilang begini, tenang aja. Kalau memang program Tuhan kita ke Bali, Tuhan yang mengadakan dananya. Dia suruh kami berdoa. Akhirnya kami berdoa, Tuhan memberikan mujizat. Ada seorang ibu yang dipakai oleh Tuhan menyumbangkan tiket buat kami. Sehingga kami bisa pergi ke Bali, ikut doa peperangan di Kebun Jati. Saudara, waktu kami ikut doa peperangan di Kebun Jati, kami disuruh doa puasa. Doa puasa itu bukan tidak makan, tidak minum. Tapi doa puasa berbicara. Nggak boleh ngomong. Sepanjang hari tidak boleh ngomong. Jadi istilahnya puasa kudus. Boleh makan tapi tidak boleh ngomong. Karena kadang-kala kan kita kalau ngomong kita bisa ceritain orang. Kita bisa salah-salah ngomong, menyinggung orang. Jadi percuma kan kalau kita berpuasa ngomongin orang atau kita menyinggung orang. Ya nggak ada kuasa puasa itu. Jadi kami disuruh puasa bicara. Nggak boleh berbicara. Waktu kami siram-siram minyak urapan di Kebun Jati, datanglah si penjaga kebun. Marah-marah. Dek. Kok dari tadi saya perhatikan kalian itu siram-siram sesuatu di kebun ini. Saya ini penjaga kebun. Kami kan karena disuruh puasa bicara, nggak boleh ngomong, nggak boleh berbicara. Kami diam aja. Aduh, dalam hati gimana ini? Bapak ini sudah marah-marah kayak gimana? Kami siram-siram terus. Tambah dia emosi. Kalian itu saya perhatikan dari tadi. Kok siram-siram sesuatu? Ditanyain malah diam. Ada apa ini? Saya penjaga kebun ini. Kalau terjadi sesuatu, saya bertanggung jawab. Dia pikir kami mau bakar tuh kebun jati. Ya, tiba-tiba kami, aduh Tuhan, kami ini disuruh puasa tidak boleh ngomong kayak gimana. Jadi tantangan saudara. Tiba-tiba karena ketua tim doa lah, dia lihat ini bapak itu sudah marah-marah, datanglah dia. Cuma dia yang bisa berbicara. Pak minta maaf ya, saya ketua timnya.
Saya memang suruh mereka itu mengurapi kebun ini. Dan mereka itu berpuasa tidak boleh ngomong, Pak, kecuali saya. Jadi minta maaf, Pak. Tujuan kami mengurapi kebun ini supaya kebun jati ini diberkati oleh Tuhan. Oh, coba ngomong dari tadi supaya saya tidak marah. Jadi kami urapi kebun jati itu, saudara. Akhirnya setelah selesai kami urapi, kami nginap di hotel Puri Nusa Indah. Esok harinya kami sudah mau keluar dari kamar hotel. Datanglah tuh ketua tim doa. Ibu Christine, ayo siap-siap. Kita sudah mau berangkat. Sudah mau berangkat, kamar hotel belum bayar, uang tiket belum ada. Aduh, kayak gimana ini? Ibu Christine tanya sama saya. Lendra, kamu punya uang berapa? Bu, jujur Bu, uang di tangan saya cuma 20.000. Oh, dia tanya satu-satu. Kalian punya uang berapa? Bu, saya juga cuma punya uang 50.000. Aduh, gimana? Nggak apa-apa, gini. Uang-uang kalian kumpulkan di atas tempat tidur. Setelah kami sudah kumpul, dia bilang begini. Lendra, kamu yang pimpin dalam doa. Aduh, semua keluar sebentar, mau ada nggak tuh mujizat? Hotel belum bayar, tiket belum beli. Gimana? Akhirnya saudara, saya teringat. Waktu saya ikut School of Prayer, Suster Heting katakan begini. Saudara, doa yang berkuasa. Doa yang mendoakan firman. Kenapa? Karena apa yang Tuhan sampaikan lewat firman akan dia genapi sempurna segera di bumi. Dan tidak ada satupun firman Tuhan yang gagal. Jadi saya berdoa, saya pakai kata-kata firman. Itulah yang dinamakan profetik. Saya berdoa begini. Ini firman semua ya. Tuhan, saya percaya kedatangan kami di Bali adalah rencana Tuhan. Dan saya percaya Tuhan, uang-uang yang kami letakkan di tempat tidur ini, Tuhan sanggup lipat gandakan 100 kali lipat ganda. Dan saya percaya Tuhan tidak akan pernah mempermalukan orang-orang yang percaya kepada Engkau. Dan saya percaya Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Pendek aja, gak usah panjang-panjang, daripada bertele-tele gak ada kuasa. Ya kan, amin. Habis saya amin, ada yang ketuk pintu kamar. Buka. Bu, gimana, siap-siap sudah? Kami sudah mau berangkat. Aduh Bu, gimana, uang tiket kami belum ada. Uang hotel aja mereka gak ada uang. Ayo cepat siap-siap, kamar hotel saya sudah bayar, tiket sudah saya booking. Siap-siap sudah. Oi, puji Tuhan, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, itulah saudara, tepat pada waktunya. Kan saya berdoa, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Itu di mana Bu? Pengkhotbah kan? Nah, yang tadi kita sudah baca. Saya percaya Tuhan tidak pernah mempermalukan orang yang percaya. Itu yang ayat terakhir tadi, ayat 11. Tuhan tidak mempermalukan orang yang percaya kepada Yesus. Ya toh? Dan dia bilang, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Itu Pengkhotbah 3 ayat 11. Ya toh? Nah, jadi seperti itu. Tidak ada satupun firman Tuhan yang gagal kalau kita benar-benar percaya kepada kekuatan firman Allah. Makanya penting hati kita ini diisi, disiram dengan firman setiap hari. Jangan cuma dengar khotbah di ibadah, tapi harus banyak baca Alkitab. Amin. Sebelum pergi kerja, kita berdoa, baca Alkitab atau dengar khotbah di YouTube atau mana-mana, baru pergi kerja supaya iman kita bertumbuh. Amin. Haleluya, Tuhan berkati kita semua. Shalom.